Oke, halo trader. Halo trader, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Yohanes Ageng Prayoga di channel Yohanes Prayoga. Terima kasih sudah tetap stay tune dan tetap menonton di YouTube ini. Dan kalau baru teman-teman, silahkan subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Kalau enggak juga enggak masalah. Di sini aku membahas pertanyaan tentang leverage. Dan itu ada di grup Yohanes Prayoga. Leverage ya, tentang leverage di grup Prayoganya di sini ya, t.me bull and bear. Oke, pertanyaannya tuh ini dari Mas Bintang-Bintang. Mas Bintang-Bintang nggak tahu namanya ya. Nggak tahu namanya, tapi ini Mas Bintang-Bintang. Ini mungkin pertanyaan basic karena saya juga newbie. Ya Mas, tapi saya belum mendapatkan jawaban yang tentang hal ini. Bila ada dua orang, yang pertama pakai leverage 1:100 dan kedua 1:500, mereka entry di pair currency yang sama dengan entry close di poin yang sama, dapat profit dan jumlah pipnya sama juga. Lalu apakah nominal dolar yang bakal mereka terima sama juga antara pakai leverage 100 atau 500? Nah, leverage mempengaruhi besarnya nominal profit yang diterima trader. Jadi pertanyaan ini tentang leverage. Oke, dan ini banyak banget aku jawab. Intinya aku jawab lah tentang leverage itu. Terus abis itu di bawah udah aku jelasin, tapi Mas Bintang-Bintang masih belum memahami atau ada yang sedikit mengganjal di dalam pikirannya. Seperti ini, ada yang masih belum klik sense bagi saya Mas. Dan karena wawasan dan pengalaman saya belum sekaya Mas Yoga, makanya saya tidak memiliki persepsi seperti Mas Yoga. Sebenarnya bukan karena pengalaman ya, tetapi karena apa ya? Karena kita mempelajari aja sih sebenarnya. Itu fungsinya tahu tentang dasar sebuah ilmu yang kita tekuni. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu sebelum masuk ke dalam tradingnya. Kan banyak, apa itu pips, apa itu leverage, apa itu spread, apa itu swap, apa itu dan segala macam, kan banyak. Nah itu aku pelajari dulu. Kalau aku tahap belajarnya adalah aku mempelajari dulu dasarnya dulu ya sebelum masuk ke trading. Oke, terus lanjut. Misal jika dengan leverage yang lebih besar akan membuat margin yang dipakai lebih kecil sehingga kita bisa memaksimalkan lot lebih banyak. Bukanlah hal tersebut bisa menguntungkan bagi mereka yang suka layering style trading dengan banyak OP untuk memanfaatkan tren panjang yang sedang terjadi. Dan apakah leverage ini berpengaruh kepada margin level di dalam trading? Misal dua orang dengan leverage 100 dan 500 melakukan trading satu currency dengan yang sama dengan 0,1 lot dan OP poin yang sama. Jika profit dan loss mereka juga sama meskipun level berbeda, apakah margin level ketahanan dana di antara mereka akan sama juga atau beda? Oke, aku jelasin lewat lewat video agar lebih jelas. Oke, sekarang tentang leverage. Leverage itu sebenarnya adalah daya ungkit, di mana daya ungkit ini berfungsi untuk berapa lot yang maksimal yang bisa kita gunakan. Ingat, di dalam trading sebenarnya ketika kita tidak memiliki cukup dana, tidak bisa masuk ke dalam trading. Ingat ya, tuh, tidak bisa masuk ke dalam dunia trading ketika tidak memiliki cukup dana. Oke, sekarang aku bercerita tentang akun. Akun punya beberapa macam akun yang biasanya dikatakan mikro, sen, standar dan lain-lain. Kita ambil yang standar. Itu maksudnya adalah dengan volume perdagangan yang normal, di mana margin yang dibutuhkan adalah seperti layaknya trader pada umumnya. Lot satu lot ya. Oke. Satu lot, bentar aku pakai ini aja. Oke, satu lot dibutuhkan margin level atau margin dana margin kita dibutuhkan adalah 100.000 dolar. Aku ganti merah aja kali ya. Nah, oke. Tapi paham ya di sini? Membutuhkan 100.000 dolar. Satu lotnya itu adalah trading normal. Jadi kalau kita tidak memiliki 100.000 dolar,
maka tidak bisa menggunakan namanya lot 1. Oke, pahami dulu. Tidak memiliki $100.000 tidak bisa memakai lot 1. Sama seperti kita mau menggunakan 0,1. Membutuhkan dana asli adalah $10.000. Begitupun 0,01 tidak bisa kita ketika tidak memiliki margin $1.000. Oke. Ini adalah dana yang dibutuhkan ketika menggunakan lot 1, lot 0,1, lot 0,01. Paham ya dari sini ya? Secara standar kita harus memiliki $1.000 untuk open posisi dengan lot 0,01. Oke. Itu adanya leverage agar kita bisa masuk ke area ini. Leverage fungsinya adalah untuk menambahkan daya ungkit ke modal awal kita. Tapi negatifnya adalah adanya stop out, atau biasanya orang-orang bilangnya itu bukan stop out. Ya, stop out. MC, margin call itu bukan berarti rugi, tapi dia itu ketap-ketip merah itu loh. Kalau kita menggunakan MetaTrader 4 atau 5 ketika mendekati level di mana broker itu punya batas maksimum atau minimum margin level, itu namanya margin call. Tetapi ketika dana di open posisi kita di cut secara otomatis oleh broker atau MetaTrader kita tiba-tiba nggak ada open posisi dan kelihatan balance kita bukan minus tapi habis, ya, itu namanya stop out. Ya, ingat, bedanya margin call dengan stop out adalah margin call itu hanya ketika ketap-ketip merah, itu margin call. Belum di cut close sama broker, belum di cut close otomatis. Tetapi ketika udah habis nggak ada open posisi, di cut otomatis sama broker, itu namanya stop out. Ya, itu kenapa harus tahu tentang dasar agar tahu istilah-istilahnya. Oke. Negatifnya karena ada stop out ketika kita menggunakan leverage. Ya, ketika kita menggunakan 1:1 leverage, maka dana yang harus kita punya adalah sekian, dan sekian. Asli. Ya, balance kita harus punya $1.000 baru kita bisa 0,01 kalau kita menggunakan leverage 1:1. Oke. Baru bisa 0,01. Nah, leverage ini kenapa kok sampai ada yang 100, 500, bahkan 1000, ada yang 3000 bahkan. Ya, itu alasannya adalah agar kita bisa open posisi lot dengan maksimal, di mana kita punya $100. Dana kita punya $100, leverage-nya adalah 1/, anggapannya 200. Oke. 1/200. Maka yang terjadi adalah $100 ini adalah dikalikan dengan 200 sehingga menjadi berapa? 20.000 $20.000. Nah, sama dengan maksimal lot adalah 0,2. Kenapa kok 0,2? Karena tadi yang aku jelasin adalah 0,1 aja membutuhnya $10.000. Kalau kita punya 20.000 maksimal berarti kita bisa menggunakan lot 0,2. Iya enggak? Yes. Nah, kita sekarang udah mengerti nih fungsi leverage. Kalau semakin besar leverage ya dikalikan aja dengan balance kita. Berarti maksimal kita menggunakan berapa lot yang bisa digunakan. Cuman ingat, ini berarti mempertaruhkan namanya resiko. Kenapa mempertaruhkan namanya resiko? Ketika kita menggunakan 0,2 lot dengan dana $100, oke, dengan dana $100, maka per pipnya, contoh euro USD nih, euro EU gitu ya, EU, kita menggunakan EU dengan lot 0,2 dan minus, ya, dengan minus 1 pip atau plus 1 pips sama dengan
adalah hasilnya entah profit atau minus ya, entah profit atau minus, itu adalah $2. Ya, adalah $2. Jadi, ketika kita minus 50 pip, ya, maka kita akan minus $100. Kalau kita minus 100 pip ya, minus 100 pip akan minus $100. Modal kita kan $100, maka otomatis modal kita akan bangkrut. Ketika kita minus 50 pip menggunakan 0,2 lot, maka kita akan bangkrut atau stop out. Oke, paham ya? Paham ya? Jadi leverage itu tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah profit atau loss ketika kita open posisi. Leverage hanya berfungsi untuk berapa sih maksimal lot yang bisa kita gunakan. Berapa sih lot yang bisa kita gunakan? Bukan mempengaruhi ketahanan. Ya. Walaupun kamu menggunakan leverage 1/1000, anggap aja 2000 biar tambah 01 ya. Berarti ketika 20.000 maka dia berarti adalah $200.000. Lot yang bisa kita gunakan adalah 2. Betul? Tapi kita sama-sama anggapannya kita menggunakan lot 0,2. Ketika minus 50 pip sama hasilnya ya $100 ya stop out. Apalagi menggunakan 2. Ketika menggunakan 2 berarti 1 pipnya adalah $20. 2 lot per pip itu kalau Euro USD atau GBP USD itu per pipnya adalah $20. Oke. Per pipnya $20. Kita hanya butuh 5 pip. Minus 5 pip aja. Kita udah habis. Dana kita $100 ini. $100 ini akan habis. Minus habis. Nah, hitungannya sama gitu loh. Jadi lot itu ketika menggunakan leverage berapapun per pipnya harganya sama, entah minus atau entah profit dengan leverage berapapun. Jadi nggak ada namanya ketika leverage berbeda maka profit sama lossnya berbeda. Enggak. Leverage walaupun besar walaupun kecil hasilnya sama jika lotnya sama. Oke, $100 menggunakan 0,01 berarti akan habis atau $100 ini habis ketika kita minus 1000 pips. Walaupun kita menggunakan leverage 100, leverage 200, leverage 500, leverage 1000 bakalan tetap 1000 pips ketika menggunakan 0,01. Oke, paham ya dari sini ya? Paham. Oke, sekarang aku bilang tentang ini. Nih, kalau emang antara leverage 100 dan 500 akan sama-sama dapat profit yang sama, lalu kalau begitu kenapa tidak memakai leverage yang lebih besar saja? Karena jumlah volume lot yang sama namun dengan leverage yang lebih besar, bukankah akan membuat besaran margin yang dipakai atau dana yang diresikokan akan lebih kecil? Sementara kalau pakai leverage yang lebih kecil, maka margin yang dipakai jadi lebih besar. Dan saya dengar kalau para trader profesional malah pakai leverage yang lebih kecil lagi sampai di bawah 100. Itu alasannya kenapa ya, Mas? Oke, kenapa trader luar atau profesional itu menggunakan leverage lebih kecil? Pertanyaannya, kenapa menggunakan leverage lebih kecil? Alasannya mereka untuk menjaga emosional dari trader itu sendiri. Ketika seumpama kita mengalami minus, biasanya orang-orang minus gini ya. Contoh ini $100. Ini 100, ini 80, ini balance ya. Ini 80, ini 60, ini 40, ini 20, ini 0. Oke, ini balance. Jadi ketika pertama grafik di sini terus minus, maka kebanyakan trader akan memaksakan dia atau emosi dia bisa-bisa malah jadi minus. Kalau dia lotnya lebih besar lagi, maka lebih minusnya dalam lagi. Ya, kayak gitu. Jadi intinya
Kenapa trader profesional itu menggunakan lot kecil? Karena dia tidak akan bisa memaksakan open posisi lot besar. Alasannya apa? Karena leverage, terganggu oleh leverage. Ketika kita menggunakan 100 dolar dengan leverage 1 banding 10 atau 1 banding 20, maka ini hasilnya kalau dikalikan menjadi berapa? Menjadi 2000. Kalau 1 banding 20 ya. Maka open posisi lot maksimalnya adalah 0,02. Oke. Ketika kamu 0,02, jadi ketika kamu menggunakan lot 0,04 ya nggak bisa, 0,03 ya nggak bisa, karena maksimal aja 0,02. Kamu nggak akan bisa melebihi lot maksimal itu, gitu ya. Tidak bisa melebihi. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya agar mental kita tidak jatuh. Ketika orang atau manusia itu mental jatuh, biasanya emosi dengan lot dinaikin. Lot itu dinaikin. Nah, ketika trader profesional, ketika emosi, bukan karena nggak ada emosi, mereka bisa emosi. Tapi karena leverage mereka kecil, mereka tidak bisa menggunakan lot besar. Mereka tidak akan bisa menggunakan lot besar sebelum leverage itu dirubah. Karena ya udah maksimal 0,02, maka ya mau nggak mau dia open posisi ya sekadarnya atau sekedar lot batasan itu, nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau Mas Bintang bilang kan enakan leverage besar agar kita bisa open posisi layer, ya oke. Tapi kan sekarang kita membahas tentang resiko. Ketika kita memiliki lot besar, resikonya berarti makin besar dong. Kita tidak selalu analisa benar. Kalau sekali lossnya loss semua, iya kalau masih punya modal. Kalau udah nggak punya modal, berarti kan kita meresikokan besar. Balance kita meresikokan dengan besar, walaupun kita berharap karena lot besar bisa cepat dapat profit. Tapi bukan itu trader profesional. Trader profesional adalah memikirkan, oke, hari ini kita dapat 0,5%, 0,2%. Tapi akumulasi dalam 1 bulan cukup 10%. Itu pun kalau trader profesional yang gede banget kayak Joe Soros, per tahunnya mungkin hanya sekitar 13% atau 15%. Atau 20% per tahun. Ya, bukan per bulan, per tahun. Tapi kita maunya apa kalau trader kita? Atau trader yang masih baru ya, newbie atau masih hanya sekedar mata hijau yang dimana aku harus cari profit yang gede nih di forex. Mintanya per bulan berapa? Ya bisa 1000%, 500%. Au. Karena apa? Karena modalnya kecil. Tapi kalau modal mereka yang profesional itu bukan modal kecil. 1 juta dolar, 500.000 dolar. Jadi ketika mereka profit per bulan cuma 5%, sekarang 100.000 dolar aja 5%-nya udah 5.000 dolar. Itu udah 80 juta gitu loh, rupiah ya. Itu besar. Walaupun per bulan 5%, dan mereka tidak akan ingin meresikukan resikonya lebih besar, karena ketika kita menggunakan lot besar, ya memang kalau profit besar, tapi kebanyakan kan analisa nggak selalu benar. Iya kalau pas itu profit, kalau itu pas loss akan kena mental banget, apalagi 100.000 dolar atau 500.000 dolar loss hari itu karena lot terlalu besar 20%. Stres kamu, stres kamu. Itu alasannya kenapa mereka menggunakan leverage kecil, agar tidak bisa menggunakan lot yang besar. Ya, agar tidak bisa menggunakan lot yang besar atau terpancing emosi untuk menggunakan lot besar. Itu leverage-nya yang diperkecil. Ketika kita emosi ingin menggunakan lot yang besar, gagal, nggak bisa eksekusi. Oke, kayak gitu Mas Bintang ya. Jadi ini dibalas lagi sama dia. Kita coba. Saya banyak lihat penjelasan di YouTube untuk memahami lebih dalam apa itu leverage. Ada beberapa trader yang menjelaskan seperti Mas Yoga bilang bahwa leverage itu nggak mempengaruhi profit yang didapat, dan margin yang dipakai pun lebih kecil, sehingga mereka mengatakan untuk memakai leverage sampai 500 masih oke lah. Hanya saja jangan terlalu besar sampai 1000 atau 3000, karena leverage tersebut kan pada dasarnya pinjaman atau uang dari broker agar trader dengan saldo kecil bisa trading. Namun di sisi lain, saya juga mendengar kenapa para trader pro justru memakai leverage yang lebih kecil di bawah 100. Nah, itu yang bikin saya belum make sense. Klik. Oke. Tadi udah aku jelasin ya,
boleh Mas dibuatin agar bisa dapat penjelasan yang maksimal. Oh ya, kalau boleh request bikin video complete course yang komprehensif tentang price action, supply dan demand dong Mas, karena menurut saya pada hakikatnya kemampuan kita untuk bisa memahami gerakan perilaku harga jauh lebih esensial ketimbang hanya mengandalkan indikator saja, karena dalam gerakan perilaku harga adalah persepsi psikologis juga di situ. Oke, untuk masalah price action, supply dan demand itu sudah ada YouTube yang memberikan penjelasan lebih bagus daripada saya menjelaskan supply and demand. Kenapa? Karena saya tidak mendalami supply dan demand lebih jauh lagi. Itu namanya vlog forex. Saya nggak malu untuk memberikan itu, atau ini dia bukan pesaing saya, tapi saya memberikan sharing kepada kalian bahwa ini bagus dan baik. Jadi belajarlah di situ karena dia lebih master untuk membahas supply and demand. Saya tidak masalah. Karena saya hanya fokus sharing, bukan gontok-gontokan dengan YouTuber lain tentang forex. Enggak, terserah kalian. Kalau kalian menurut kalian itu sharing saya bagus, ya boleh dengan saya. Kalau menurut saya itu supply demand itu lebih bagus vlog forex yang memberikan penjelasan, ya saya akan berikan referensi ini bagus dia menjelaskan tentang supply and demand. Ya, bukan berarti dia kan YouTube lain, ngapain aku pamerin atau aku promosiin. Enggak. Kalau memang bagus buat kalian, monggo. Ini bagus tentang supply and demand. Kalau saya tidak terlalu master tentang supply and demand, walaupun saya tahu, tapi tidak semaster beliau. Ya, tidak semaster beliau tentang supply and demand. Oke. Itu tentang leverage dan pertanyaan dari Mas Bintang. Mas Bintang-Bintang karena namanya Bintang-Bintang. Oke, itu ya. Semoga make sense dan bisa klik lah kenapa alasan mereka trader profesional menggunakan leverage yang kecil. Jangan melihat margin level yang besar atau margin yang kelihatan besar karena tidak berpengaruh dengan besarnya ketahanan kalian. Karena ketika kamu menggunakan 0,1 lot aja biar mudah. Ketika kalian menggunakan 0,1 lot, ini aku hapus lagi. Ketika kalian menggunakan 0,1 lot dengan leverage berapapun, ketika minus 100 pip, ya sama aja kalian minus $100. Dah. Tergantung brokernya ya. Ini perhitungan standar ya, bukan perhitungan yang ada broker sen, ada broker yang kayak Insta yang dia 0,1-nya sama dengan 0,01, beda. Ini perhitungan standar broker dan trader pada umumnya. Ya, ketika 0,1 lot minus 100 pip ya $100 di Euro USD, USD kayak gitu. Jadi leverage berapapun, jangan melihat margin. Margin itu nggak akan berpengaruh dengan ketahananmu, nggak akan. Ketika kamu punya $100 dengan 0,1 ya pakai leverage berapapun, ketika minus 100 pip ya udah habis, ludes gitu ya. Itu yang bisa aku jelasin. Semoga paham kenapa trader profesional menggunakan leverage lebih kecil, karena bisa walaupun loss masih ada kesempatan lain yang mereka bisa open posisi lagi, tidak langsung modal mereka habis atau meresikokan modal yang lebih besar. Itu ya, karena lot tersebut. Oke. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat ya like-nya, subscribe-nya, begitu saja. Nanti kalian boleh ngajuin pertanyaan di sini, kalau memang aku pantas tak buatin video ya aku buatin video. Gitu aja. Selamat malam, happy trading, bye bye.